Bab 4867 sampai bab 4868. Waktu berlalu cepat. Waktu selalu berlalu tanpa disengaja. Dalam sekejap mata, sudah 90 tahun kemudian. Musim panas ini, Qin Chen merayakan ulang tahunnya yang ke-131. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Lin Songyun, Qin Qi, dan Mu Xiaoxian menemaninya, mencatat pertumbuhan 1 tahun lagi. Menelan kristal dewa, boom, di belakang Qin Chen, sebuah pilar di sangga yang tampak seperti penampakan Dharma tertinggi, tetapi lebih mengerikan daripada penampakan Dharma tertinggi, dengan 3 kepala dan 6 lengan. Penuh dengan asal-usul alam yang tak ada habisnya, ia mendominasi, berkuasa, dan berkuasa tak tertandingi. Inilah asal mula surga, itu adalah simbol dari orang suci surgawi yang kuat. 10 tahun yang lalu, Qin Chen telah melintasi alam suci harimau dan alam suci naga, dan dipromosikan menjadi orang suci surgawi yang kuat. Alam macan suci memadatkan bab sumber kedua dan memadatkan 3 aspek harimau. Dragon Saint Realm memadatkan bab sumber ketiga dan memadatkan 3 aspek naga. Adapun alam suci surgawi, ia memadatkan bab asal keempat dan memperoleh tangan asli, yang dapat mengambil asal mula dao surgawi dari sarang asal di tempat yang tidak dapat dipahami dan membuat surga asli. Asal-usul langit dan bumi berbeda, namun ada kekuatan dan kelemahannya. Misalnya, wujud surgawi asli Qin Chen adalah inkarnasi dari wujud Dharma tertinggi, yang dapat digambarkan sebagai sangat tirani. Dewasa ini, seni pencerahan menelan dewa Qin Chen, seni pemurnian tubuh menelan dewa, dan seni pemurnian roh menelan dewa semuanya telah mencapai ranah seni suci tertinggi, jaringan novel Tianlai. Ini adalah ranah dari 3 seni suci klan dewa penelan di seluruh bintang Tianyu. Bahkan seni pencerahan dewa kaisar, yang dibanggakan oleh klan dewa kaisar, hanya berada pada tingkat tertinggi seni suci. Kekuatan suci tertinggi ini adalah keterampilan suci yang hanya ditemukan di legenda. Ambil contoh dewa melahap dan teknik pencerahan. Qin Chen dapat dikatakan telah memurnikan harta duniawi dan obat-obatan suci yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, Qin Chen menguasai sekaligus, selain lubang hitam pemakan dewa, turbin pemakan dewa, dan teknik transformasi ki pemakan dewa, ada 3 teknik makan misteri baru lainnya, yaitu teknik menelan dewa Kizi, teknik menelan dewa swastika, dan teknik menggosok dewa menelan. Di alam kekuatan suci tertinggi, teknik pencerahan makan dewa dapat meningkatkan pemahaman Anda hingga 600 kali lipat. Teknik pencerahan dewa kaisar klan dewa kaisar berada pada level tertinggi, dan peningkatan pemahamannya hampir 400 kali lipat, yang hampir setara dengan seni pencerahan menelan dewa yang berada pada tingkat menengah dari keterampilan suci. Mengandalkan pemahaman yang menakutkan, Qin Chen mempraktikkan metodenya sendiri, termasuk angin tanpa bayangan alami, alam naga ilahi alami, pembantaian alami, dan galaksi 18, hingga mencapai kondisi legendaris. Di atas metode tingkat matahari dan bulan yang diciptakan sendiri, itu adalah tingkat prasejarah, dan di atas tingkat prasejarah, itu adalah tingkat kosmik. Alam legendaris ini adalah tingkat kosmik, dan juga memiliki nama lain, yang disebut misteri tertinggi. Menurut pemahaman Qin Chen, di seluruh bintang Tianyu, hanya ada segelintir orang yang menguasai rahasia pamungkas, dan sayangnya jumlahnya sangat sedikit. Tanpa berkah dari keterampilan suci seperti seni pencerahan menelan dewa, bahkan jenius paling berbakat pun tidak akan mampu menguasai rahasia pamungkas. Dan Qin Chen menguasai 4 rahasia utama sekaligus. Yang mulia, leluhur suci, gumam Qin Chen. Jika Anda ingin menerobos ke alam suci, Anda harus dikenali oleh harta suci bawaan, kuil dunia, yang berukuran 0.
Pada saat itu, ketika fase surgawi yang asli ada di kuil dunia, pembangunan bab asal kelima dapat dimulai. Tapi masalahnya sekarang adalah Qin Chen bahkan tidak dapat menemukan kuil dunia dimanapun. Kuil dunia, tidak ada yang bisa mengendalikannya, mengembara di bintang Tianyu. Kuil dunia hanya akan muncul ketika seseorang memiliki kekuatan untuk menyerang Holy Lord. Jelas sekali, Qin Chen tidak memiliki kekuatan untuk menyerang Holy Lord. Setidaknya itulah yang dipikirkan kuil dunia. Ya Tuhan, saat ini dia adalah pakar paling terkemuka di seluruh bintang Tianyu. Adapun leluhur suci, setidaknya Qin Chen telah bertanya dan menemukan bahwa saat ini tidak ada orang sekuat itu di seluruh bintang Tianyu. Belum lagi apa yang disebutkan oleh guru abadi di awal, yang maha tinggi. Berdiri, sifat suci Qin Chen yang terkandung di dalam tubuhnya mengeluarkan suara gemericik seperti air mengalir. Sampai hari ini, Qin Chen berturut-turut memecahkan kunci rahasia Laut Qi, kunci rahasia Mingmen, kunci rahasia 5 misterius, dan kunci rahasia bintang 6, menjadi satu-satunya seniman bela diri tubuh suci kelas 9 di dunia. Melanggar 9 batas fisik satu demi satu. Tubuh suci Qin Chen sudah berada di dunia lain. Kandungan suci dalam tubuh suci mencapai tingkat yang mengerikan sekitar 3,28 juta Hz. Apa konsep ini, kecuali bintang Tianyu sendiri, tidak ada keberadaan di planet ini yang lebih berat dari Qin Chen sendiri. Bisa dibayangkan, begitu 3,28 juta orang suci ini meletus, betapa mengerikannya hal itu. Adapun jiwa Qin Chen saat ini berada di penghalang jiwa dari guru spiritual tingkat ke-7. Selama penghalang jiwa dipatahkan, jiwa dapat menembus ke level 71 dan dipromosikan menjadi guru spiritual tingkat 8. Seorang guru spiritual kelas 8 adalah eksistensi yang dapat bersaing dengan Saint Lord yang kuat. Pertempuran penciptaan akan segera dimulai. Saya sangat menantikannya. Untuk menyembunyikan kekuatannya, Qin Chen memasuki keadaan pengasingan dan pemurnian diri 10 tahun yang lalu. Dia belum mengambil tindakan untuk lama. Wosh, sosok Qin Chen berkedip-kedip, meninggalkan kristal pemakan dewa dan tiba di alam rahasia klan pemakan dewa, alam semesta pemakan dewa. Alam rahasia ini telah dilarang oleh Tianji Baijiatang selama 90 tahun, dan dunia luar selalu mengklaim bahwa tempat ini mengandung resiko yang besar. Tuan 11, ketika mereka melihat Qin Chen, banyak orang di alam semesta menelan membungkuk kepada Qin Chen. Tahun-tahun ini, Qin Chen memiliki banyak prestasi di surga. Dia telah berturut-turut membunuh 7 medan perang tingkat tinggi dan 16 medan perang tingkat menengah. Sejak 40 tahun yang lalu, dia sudah menjadi presiden medan perang tingkat tinggi. Lebih dari 20 tahun yang lalu, klan Dewa Kaisar menculik Lin Songyun. Qin Chen langsung menyerang 9 suku sekte seni bela diri klan Dewa Kaisar. Pada saat itu bisa dikatakan ada sungai darah dan matanya merah padam. Dalam pertempuran ini, Qin Chen membunuh orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari klan Dewa Kaisar dan menyelamatkan Lin Songyun. Jadi, berjuanglah untuk mendapatkan ketenaran. Setelah persetujuan Tianji Baijiatang, Qin Chen menjadi guru ke-11 dari Tianji Baijiatang. Bisa dibilang dia adalah guru termuda dari ratusan sekolah dalam sejarah. Qin Chen melihat seluruh alam semesta dewa yang memangsa. Saat ini, sekte Qin telah menjadi begitu kuat sehingga jauh melebihi sekte kelas 4 biasa. Banyak orang menyebut sekte Qin sebagai sekte ke-8 di surga. Faktanya, jika orang-orang kuat dari sekte Qin yang tersembunyi di alam semesta yang menelan dewa dan kota gelap bawah tanah benar-benar diperhitungkan, sekte Qin pasti dapat berdiri bahu-membahu dengan Gunung Buzu dan 7 sekte lainnya di surga. Ini tidak berlebihan, karena di alam semesta yang melahap Tuhan ini, ada 31 orang suci surgawi seperti Qin Chen,
dan lebih dari 3.000 orang suci naga dan orang suci harimau. Jika orang-orang suci dari seluruh sekte Qin dimasukkan, jumlahnya akan mencapai jumlah yang mengerikan, lebih dari 1 juta. Kontribusi utamanya sebenarnya adalah 3 seni suci dari klan Dewa Menelan. Terutama teknik menelan dewa dan pencerahan. Siapapun yang berlatih kultivasi adalah seorang jenius dan monster. Sudah hampir waktunya, setelah memenangkan pertempuran penciptaan, tidak perlu lagi bersembunyi, klan Dewa Pemakan akan kembali dalam puluhan ribu tahun. Qin Chen telah menunggu hari ini terlalu lama. Dia percaya bahwa ketika klan Dewa Kaisar mengetahui bahwa klan Dewa Penelan belum menghilang dalam sungai panjang sejarah. Sebaliknya, ketika mereka sudah menjadi begitu kuat, ekspresi mereka pasti sangat menarik, bukan? Qin Chen kembali ke Chongqing lebih cepat dari jadwal. Diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan rahasia Bai Jiatang di Chongqing. Di tempat rahasia, 9 tetua, 11 master aula Bai Jiatang di Chongqing, serta kepala atau perwakilan pertama dari 8 sekte dan 4 klan, serta 12 kaisar dan 8 bidadari, berkumpul bersama. Selama 90 tahun ini, 4 diskusi 8 sekte lagi diadakan di Chongqing. Seiring berjalannya waktu, jumlah kaisar dan gadis juga meningkat pesat. Perlu disebutkan hal itu, sekitar 25 tahun yang lalu. Lin Songyun dan Qin Qi berturut-turut dipromosikan ke puncak orang suci naga, diakui oleh Bai Jiatang di Chongqing, dan menjadi generasi baru, Dewi Surga dan Kaisar. Mari kita bicara tentang alam suci surgawi. Saat ini, hanya ada 5 kaisar dan putri di Chongqing. Mereka adalah Qin Chen, Gu Pingan, Chen Muyu dari Akademi Renjian, Lan Tingyu dari Wan Chao Pusat, dan Sangguan Xingli dari New Buddhism. Pertempuran penciptaan ini, kekuatan tempur utama di Chongqing adalah 5 Qin dan Chen. Pertempuran penciptaan yang terjadi sekali dalam 1000 tahun akan terjadi di Sarang Ibu dalam 7 hari. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, salah satu dari 9 tetua Bai Jiatang di Chongqing. Qin Chen He selalu dengan hormat dipanggil Mu Lao. Dia adalah satu dari sedikit orang yang pernah mengalami pertempuran terakhir dalam penciptaan. Anda akan menentukan nasib hampir 10 miliar orang di wilayah Chongqing kami. Mata Mu Lao menyapu Qin Chen dan Kaisar serta putri lainnya satu persatu. Aturan pertempuran penciptaan sangat sederhana. Pertama kali Anda memasuki sarang induk penciptaan, masing-masing dari Anda akan mendapatkan jumlah keberuntungan yang berbeda. Kami menyebutnya keberuntungan awal. Dan kami ingin hanya ada salah satu cara untuk meningkatkan keberuntunganmu. Bunuh lawanmu dan rampas keberuntungannya. Di saat yang sama, kamu juga akan otomatis menyerap keberuntunganmu. Untuk merebut takdir rejeki, satu-satunya cara adalah dengan membunuh. Seorang kaisar ragu-ragu sejenak dan bertanya, jika demikian, bisakah kita juga membunuh rakyat kita sendiri? Saya pikir selama pertempuran penciptaan dapat dimenangkan, sangat mungkin untuk melakukan pengorbanan yang diperlukan. Mu Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, tentu saja, membunuh bangsanya sendiri juga dapat merampas keberuntungan penciptaan, tetapi pertanyaannya adalah, apa gunanya? Selama keberuntungan penciptaan ada bersama kita, Zhu Baijia, itu akan mengikutimu. Tidak ada bedanya apakah itu di tubuhmu atau di tubuh orang lain. Keberuntungan ciptaan hanya berguna setelah kamu mengeluarkannya dari sarang induk ciptaan. Di sarang induk ciptaan, tidak peduli berapa banyak keberuntungan penciptaan yang Anda miliki, itu hanya angka. Ini seperti Anda memegang sekumpulan mata uang, tetapi mata uang ini tidak tersedia sama sekali di sini. Dalam hal ini, apa perbedaan antara kumpulan mata uang ini dan barang bekas, logam? Kemudian, Mu Laoyu menjelaskan tindakan pencegahan lainnya, dan dengan lambaian tangannya,
dia memproyeksikan 4 tirai tipis ke tempat rahasia sehingga semua orang dapat melihatnya. Ini adalah 4 wajah, 2 laki-laki dan 2 perempuan, dan salah satunya adalah laki-laki dan perempuan. Semua orang yang hadir cukup familiar. Keempatnya adalah Yu Qingqing, Dewi Gerbang Kaisar, dan Zhen Xiaotian, Kaisar Gerbang Kaisar. Anda pasti sudah familiar dengan keduanya, meskipun mereka sudah lama tidak muncul lagi, menurut kesimpulan kami. Mereka seharusnya berada di alam suci surgawi sekarang. Selain itu, mereka pergi ke klan Dewa Kaisar untuk pelatihan lebih lanjut beberapa dekade yang lalu. Kami mengetahui bahwa mereka pernah berlatih dengan leluhur Dewa Kaisar. Leluhur Dewa Kaisar ini adalah orang terkuat di klan Dewa Kaisar, dan bahkan sosok dominan di planet Tianyu saat ini. Tentu saja jika Anda bisa mendapatkan ajaran tentang keberadaan seperti itu, Anda pasti akan tercerahkan, seolah-olah ada pertolongan ilahi. 2 lainnya bernama Liu Xinting dan Li Xiuluo. Keduanya adalah misi khusus dari klan Dewa Kaisar di alam surgawi. Kekuatan mereka jelas tidak lebih lemah dari Yu Qingqing dan Zhen Xiaotian. Karena mereka semua adalah murid langsung dari leluhur Dewa Kaisar, dan mereka telah berlatih dengan leluhur Dewa Kaisar sejak mereka masih muda. Di antara mereka, yang harus kita beri perhatian khusus adalah Li Sura. Karakter kekerasan, dan kekuatan yang kuat, sangat tirani. 3 tahun lalu, gambar surgawi asli tiba-tiba muncul di kuil dunia harta karun suci bawaan berukuran 0. Kami menduga gambar surgawi asli ini kemungkinan besar adalah Li Sura. Setelah Mulao selesai berbicara, bahkan mata Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Dengan kata lain, Li Sura ini mungkin adalah orang suci yang kuat. Qin Chen sangat percaya diri dalam berurusan dengan orang suci surgawi dari alam yang sama. Tetapi jika itu adalah Tuhan suci, Qin Chen tidak yakin sama sekali. Meskipun Qin Chen selalu mampu bertarung melintasi alam, pada tingkat kultivasi Qin Chen, perbedaan antar alam begitu besar sehingga tidak dapat diatasi. Bahkan Qin Chen sangat serius, Kaisar dan putri lainnya juga sama dan harus memberikan perhatian khusus pada Li Sura ini. Kemudian, tuanmu menjelaskan informasi tentang Yu Qingqing, Zhen Xiaotian, Li Xiuluo, dan Liu Xinting sedetail mungkin. Namun dia juga mengatakan pasti ada penyimpangan karena sudah lama tidak menampakkan wajahnya. Qin Chen bisa membayangkannya, di gerbang Kaisar saat ini, informasinya pasti sudah dipelajari oleh pihak lain. Saya punya permintaan. Setelah Mulao selesai berbicara, Qin Chen mengangkat tangannya. Katakan, Mulao masih sangat mementingkan permintaan Qin Chen. Qin Chen berkata, saya ingin mengamati kebenaran Tao dan harta suci bawaan Anda. Apakah mungkin? Mulao tertegun dan meliriknya, bagaimana menurut Anda? Dia tidak tahu mengapa Qin Chen membuat hal yang aneh, permintaan, tapi dia tidak menanyakan pertanyaan apapun lagi. Tidak ada masalah sama sekali, semua orang mendukung Qin Chen. Qin Chen memilih 3 dari 22 harta suci bawaan dan 5 kebenaran besar yang ada. Pada saat dia bersentuhan dengan kebenaran jalan besar dan harta suci bawaan, Qin Chen memiliki kata segel yang berkedip-kedip di telapak tangannya. Ini adalah Qin Chen yang menggunakan teknik menelan misterius dan teknik segel menelan dewa. Kekuatan metode rahasia ini adalah dapat mencetak segalanya. Sekalipun itu adalah kebenaran agung dan harta suci bawaan, itu tetap sama. Tentu saja, tiruan yang dilakukan dengan cara digosok pasti tidak akan sebagus aslinya, namun memiliki kemampuan yang mirip dengan aslinya. Qin Chen berkata dia sedang mengamati, tetapi sebenarnya dia ingin mencetak kebenaran agung dan harta suci bawaan yang akan berguna baginya dalam pertempuran penciptaan. Kebenaran agung, kebenaran duniawi yang transenden, harta suci bawaan,
penguasaan kemampuan bawaan yang menentang surga, dan menggosok cadangan hanya bermanfaat. Kebenaran besar yang dipilih Qin Chen untuk digosok adalah berdoa untuk kebenaran, mengabadikan kebenaran, dan mencuri kebenaran. Berdoalah untuk kebenaran, berdoalah dengan mengorbankan nyawamu. Kebenaran yang menantang surga dan transenden ini bahkan dapat membangkitkan orang mati. Tentu saja harganya juga sangat mahal. Kebenaran abadi, sampai batas tertentu, dapat tetap berada dalam keadaan keabadian. Mencuri kebenaran ini agak aneh, bisa secara diam-diam mencuri harta lawan dan bahkan warisan seni suci selama pertempuran. Bersambung.